Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dengan mata kuliah Komunikasi Inovasi dan dosen pengampu Ibu Anissa Anindya. Dan saya Suci Nuraisyah sebagai moderator dari kelompok 10 dan anggota yaitu Ifda Oktia Mirza, Jaka Alam Artian, Muhammad Farhan Abdillah, Muhammad Raffi Abdillah, dan Hendra Fernando. Nah, materi pada hari ini yaitu peran dan intervensi pemerintah dalam komunikasi inovasi. Nah, sebenarnya banyak sekali peran pemerintah dalam hal komunikasi inovasi ini, terutama yaitu inovasi-inovasi pembangunan yang ada di berbagai daerah. Nah, untuk pemahaman lebih lanjut, materi yang pertama yaitu intervensi pemerintah dalam komunikasi inovasi yang akan dijelaskan oleh Muhammad Farhan Abdillah dan Raffi Abdillah. Kepada Farhan dan Raffi, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Abdillah. Saya dari kelompok 10 di mata kuliah Komunikasi Inovasi. Ingin menjelaskan materi pertama saya yaitu tentang intervensi pemerintah dalam komunikasi inovasi. Ya, langsung saja. Komunikasi merupakan salah satu terjadinya hubungan interpersonal atau interaksi sosial yang berkesambungan antar manusia, karena manusia pada dasarnya adalah orang-orang sosial yang selalu berkomunikasi dengan orang lain. Seperti yang dikemukakan Peter Zhang dalam jurnal internasional, komunikasi adalah sebuah gagasan itu untuk membangun hubungan interpersonal hidup yang lebih baik. Jadi kita harus berkomunikasi dengan orang lain. Kata atau frase komunikasi berasal dari bahasa Inggris yaitu komunikasi, sedangkan dalam bahasa Latin berasal dari kata komunikasi artinya sama. Yang kedua adalah saya menjelaskan tentang inovasi. Inovasi adalah apa yang seorang anggap sebagai ide, tindakan, atau objek baru. Artinya inovasi tidak selalu muncul dalam bentuk ide, tindakan, metode, atau produk baru, tetapi dalam bentuk ide, tindakan, metode, atau elemen, tetapi digunakan untuk memecahkan masalah baru. Oleh karena itu, pentingnya inovasi dalam proses komunikasi sosial berkembang secara bertahap. Selain itu, teori difusi inovasi pada dasarnya menjelaskan proses di mana inovasi terus-menerus jadi seorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Komunikasi dan pembangunan adalah dua hal yang erat kaitannya. Kedudukannya, komunikasi dalam lingkungan pembangunan merupakan bagian penting dari pembangunan. Muktio mengatakan bahwa pembangunan itu sendiri adalah perubahan dinamis yang terencana, artinya perubahan ini membutuhkan dinamika masyarakat untuk memprediksi keadaan. Dalam proses desain, komunikasi sangat penting untuk komunikasi yang efektif dan bermakna yang dapat mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan. Seperti yang dikaitkan majalah Aknani, komunikasi yang baik juga membantu mengarahkan masyarakat ke arah yang benar. Ya, langsung saja, pembangunan desa dilakukan dalam kerangka hubungan yang seimbang antara pemerintah dan masyarakat. Penyediaan infrastruktur untuk menjadi tanggung jawab pemerintah. Selebihnya tergantung pada kemampuan masyarakat itu sendiri. Dalam pengantar pembangunan nasional, pengembangan masyarakat pada satuan pembangunan minimal yang merupakan bagian penting dari upaya pembangunan yang nasional harus dilakukan sebagai upaya yang komprehensif, yang harus terus-menerus dan sistematis dilakukan dan dipertahankan dengan cara yang ditargetkan. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kesuksesan untuk menetapkan pedoman di suatu wilayah tertentu. Area tersebut adalah area yang Anda kendalikan. Pemerintah berbeda dengan pemerintah. Pemerintah adalah lembaga atau alat tambahan. Dari sudut pandang sempit, pemerintah hanyalah sebagai administratif, dan pengertian yang luas dari pemerintah berarti segala sesuatu termasuk lembaga negara. Termasuk semua lembaga atau lembaga instansi pemerintah yang melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan otoritas nasional, legislatif, dan yudikatif. Berdasarkan sudut pandang tersebut, dua syarat yang harus dipenuhi dalam visi pembangunan yaitu masyarakat dan pemerintah harus melakukan upaya yang sadar, terarah, dan berkesinambungan untuk mencapai tujuan pembangunan. Semua pihak, pemerintah dan masyarakat melalui inisiatif mereka dan berpartisipasi aktif
dalam setiap rencana pembangunan pedesaan, karena keberhasilan pembangunan pedesaan bergantung pada pemerintah desa. Maka pemerintah desa menentukan kebijakan pemerintah desa dan mendukung masyarakat melalui partisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat desa kegiatan pengembangan. Baik, hanya segitu saja. Mohon maaf kalau bila ada kekurangan atau kesalahan. Mohon maaf dari materi pertama saya. Untuk studi kasusnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Farhan Abdillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Abdillah dengan nomor BP 1910 8610 18. Kali ini saya akan memberikan sebuah contoh kasus yang terkait dengan intervensi pemerintah dalam komunikasi inovasi. Nah, di sini saya mengambil contoh kasus dari peran komunikasi pemerintah desa sebagai motivator terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Manembo, Kecamatan Langowan Selatan. Nah, sebagai komunikator, peran pemerintah desa di sini sangat penting ya dalam mengajak dan mendorong partisipasi masyarakat. Nah, sejauh ini peran tersebut sudah dijalankan dengan sangat baik oleh pemerintah desa di sana. Hal ini bisa dilihat dari keberhasilan dan partisipasi masyarakat di Desa Manembo yang telah mendukung pembangunan daerah di sana. Nah, ini bisa terjadi karena adanya penanaman kesadaran yang dilakukan langsung oleh kepala desa, yaitu secara lisan dan pribadi. Nah, pesan yang disampaikan langsung ke masyarakat lebih efektif dan meninggalkan kesan yang cukup mendalam di masyarakat. Nah, kepala desa di sana pandai melihat dan mengerti dengan karakteristik masyarakat di sana yang taat beragama. Bersama dengan itu, sesuai dengan karakteristik warga desa yang religius di Manembo, kepala desa di sana mengirimkan pesan berupa panitia agama yang menginspirasi. Nasihat agama semacam ini membantu orang memahami bahwa ibadah lebih dari sekedar beribadah saja. Berpartisipasi di gereja itu fleksibel, tetapi juga fleksibel dalam bekerja sama seperti bergotong royong. Proses pengembangan saling membantu dalam bentuk bergotong royong dan swadaya. Dalam hal ini, Kepala Desa Manembo tidak hanya berkomitmen untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentunya, tetapi juga bekerja sama dengan pemerintah desa, yaitu secara struktural. Semua pihak membantu kepala desa untuk menjalankan perannya sebagai komunikator agar memajukan masyarakat di sana. Nah, semua pihak di lingkungan pemerintahan desa pun telah membantu para kepala desa untuk memobilisasi partisipasi dan menyesuaikan berbagai bentuk swadaya. Kepala desa bekerja sama secara informal dengan bisnis, agama, dan tokoh masyarakat setempat. Baik, sekian contoh kasus dari saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Raffi dan Farhan telah menjelaskan materi mengenai intervensi pemerintah dalam komunikasi inovasi beserta studi kasusnya. Selanjutnya yaitu materi intervensi lembaga swadaya masyarakat atau non-pemerintah dalam komunikasi inovasi yang akan dijelaskan oleh Jaka Alam Artian. Kepada Bang Jaka, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jaka Alam Artian akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu intervensi lembaga swadaya non-pemerintah dalam komunikasi inovasi. Peran dari lembaga swadaya LSM dalam komunikasi bisa dikatakan cukup penting. Ini karena LSM menjadi penghubung masyarakat agar inovasi berjalan lebih lancar. Misalnya dalam hal pembangunan, LSM akan banyak mengambil andil dalam berinovasi seperti kreator pengetahuan. LSM dapat melakukan riset dan analisis yang hasilnya memperkuat atau mengkritis kebijakan yang ada dari hasil ormas, dan LSM dapat digunakan untuk kepentingan pemerintah. LSM sebagai penyalur
pengetahuan artinya mereka berperan untuk menyalurkan informasi ilmiah dari teknis yang dihasilkan oleh para peneliti akademis dan pemerintah untuk memahami pembuat kebijakan, media, dan publik dalam rangka merumuskan rekomendasi pada penyusunan hukum, peraturan, kebijakan, dan inisiatif untuk merespon informasi. Ketiga, Ormas dan LSM dapat berperan sebagai interpretator kebijakan atau mewakili dan meningkatkan intiens yang tertentu untuk menjadi perhatian dalam suatu proses kebijakan. LSM juga berperan sebagai wadah organisasi yang menampung atau memproses dan melaksanakan inspirasi masyarakat dalam bidang pembangunan, terutama pada bagian yang seringkali kurang diperhatikan oleh pemerintah. Ormas dan LSM dapat juga berperan sebagai wahana atau penyalur inspirasi dan hak kewajiban warga negara dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing organisasi. Masyarakat dapat memberikan inspirasinya kepada ormas dan LSM yang kemudian disalurkan kepada lembaga politik atau pemerintah yang bersangkutan guna mencapai keseimbangan komunikasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah. Baik, saya akan kembalikan ke moderator. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Bang Jaka telah menjelaskan mengenai intervensi lembaga swadaya masyarakat atau non-pemerintah dalam komunikasi inovasi. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu masa depan inovasi di Indonesia yang akan dijelaskan oleh Hendra Fernando. Kepada Hendra, disilahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendra Fernando, nomor PP 191086/2023. Nah, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai masa depan inovasi Indonesia. Nah, berbicara mengenai masa depan Indonesia, maka kita tidak akan terlepas dari target pemerintah 100 tahun Indonesia Merdeka, yaitu menuju generasi emas Indonesia 2045. Nah, cita-cita yang hendak dicapai Indonesia ini pada tahun 2045 adalah mewujudkan Indonesia sebagai negara maju, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, impian ini ditopang atas 4 pilar. Yang pertama adalah membangun sumber daya manusia dan penguasaan iptek. Yang kedua, ekonomi yang berkelanjutan. Yang ketiga, pembangunan yang merata. Yang keempat, ketahanan dan tata kelola pemerintah. Nah, berkaitan dengan pencapaian demikian, untuk membangun 4 pilar ini, maka Indonesia harus mampu lepas dari jebakan pendapatan menengah ke atas. Indonesia harus mampu menuju negara maju dengan pendapatan rata-rata yang tinggi. Nah, untuk mencapai pendapatan rata-rata yang tinggi ini bukanlah suatu hal yang mudah. Diperlukan perubahan mindset serta perubahan mindset secara mendasar untuk membangun perkembangan ekonomi yang sebelumnya mengandalkan natural resource menjadi basis inovasi. Nah, inovasi ini adalah arus utama dalam segala kegiatan ekonomi Indonesia di masa depan. Nah, berdasarkan Indeks Inovasi Global pada tahun 2020 kemarin, Indonesia itu berada di peringkat 85 dari 165 negara. Dari penilaian Indeks Inovasi Global itu dinilai dari 80 indikator untuk melihat aspek multidimensi inovasi suatu negara. Nah, walaupun tidak begitu rendah ya, 85 dari 165 artinya sekitar 50%. Namun Indonesia itu masih tinggal jauh dari beberapa negara tetangganya. Seperti Malaysia itu berada di peringkat ke-33, sedangkan Thailand berada di peringkat ke-44. Dan bahkan Singapura itu berada di peringkat 10 besar sebagai negara dengan multidimensi terbaik. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan inovasi di Indonesia itu masih ketinggalan dari beberapa negara tetangganya.
Di antara faktor-faktor itu adalah yang pertama masalah institusi. Nah, institusi di Indonesia itu masih banyak belum mampu mendorong terciptanya inovasi di lembaga institusi tersebut. Nah, yang kedua itu adalah masalah kapital dan sumber daya manusia, yaitu untuk membangun sebuah inovasi yang hebat, dibutuhkan sumber daya manusia yang andal dan mumpuni di bidangnya. Nah, selain itu, ada sumber daya manusia itu didukung oleh lembaga-lembaga riset. Lembaga-lembaga riset ini yang akan membantu untuk mengatasi kelemahan dari sumber daya manusia itu. Nah, faktor yang ketiga adalah kebanyakan bisnis di Indonesia itu masih belum canggih. Aktivitas-aktivitas bisnis yang ada di Indonesia itu masih berjalan secara sederhana, yaitu mengandalkan praktik jual beli. Padahal berkaca dengan bisnis handphone lah misalnya. Nah, fitur-fitur baru di handphone itu tidak akan hadir kalau tidak ada inovasi dan riset di dalamnya. Nah, berbicara mengenai masa depan inovasi di Indonesia, maka untuk menciptakan inovasi yang maju di masa depan, maka kita harus bagaimana bisa meningkatkan dari ketiga faktor yang sudah saya jelaskan tadi. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Hendra telah menjelaskan mengenai masa depan inovasi. Selanjutnya, kita akan berlanjut kepada studi kasus yang akan dijelaskan oleh Ifda Oktia Mirza. Kepada Ifda, disilahkan. Baiklah, saya Ifda Oktia Mirza, BP 1810861019 akan menjelaskan studi kasus mengenai difusi inovasi teknologi tepat guna di kalangan wanita pengusaha di Desa Kasongan, Yogyakarta. Nah, Kasongan sendiri adalah nama daerah tujuan wisata di wilayah Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta yang terkenal dengan hasil kerajinan gerabahnya. Kampung Kasongan telah ada atau telah dikenal sebagai kampung gerabah sejak adanya nenek moyang mereka. Namun sejak era 1971 sampai 1972, kerajinan tradisional Kasongan ini mengalami kemajuan yang cukup pesat, terutama sejak hadirnya seniman Yogyakarta yang bernama Sabto Hudoyo. Ternyata kehadiran Sabto ini mampu membina para pengrajin untuk memodifikasi atau memberikan sentuhan desain kerajinan gerabah sehingga memiliki nilai seni dan nilai ekonomis yang lebih tinggi. Jadi peranan Sabto ini sangat besar bagi para pengrajin gerabah di Kasongan. Dia mampu membawa dan mengembangkan desa wisata Kasongan dengan membina masyarakatnya yang sebagian besar adalah pengrajin gerabah. Sehingga sedikitnya ada 14-15 negara yang memesan produk gerabah Kasongan ini. Bahkan seperti Eropa, Australia, Korea, Jepang, dan lain sebagainya, dan pasar-pasar lokal di tanah air. Pemicu awal adopsi ini terkait dengan kondisi usaha yang sangat berkembang, menghadapi banyak pesaing dan pemasaran yang terbatas. Kemudian pengusaha wanita mulai mengenal berbagai inovasi dalam berbagai hal, mulai dari praproduksi, proses produksi, dan pasca produksi. Inovasi ini biasanya lebih banyak bersumber dari pengusaha lain yang telah sukses terlebih dahulu, atau para seniman yang datang ke Kasongan dan memberi pencerahan kepada mereka. Nah, proses adopsi ini di kalangan pengusaha wanita di Kasongan ini terdapat beberapa sumber saluran inovasi seperti para seniman, relawan, LSM, perguruan tinggi, dan kelompok masyarakat yang menaruh perhatian kepada Desa Kasongan untuk mengembangkan produksi gerabah di Desa Kasongan ini. Kemudian usaha yang dirintis oleh seniman Sabto ini kemudian dilanjutkan oleh para seniman di era berikutnya, termasuk di dalamnya para relawan, LSM, perguruan tinggi, dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Ifda telah menjelaskan mengenai studi kasus. Selanjutnya, saya akan juga menambahkan studi kasus, yaitu mengenai inovasi peran pemerintah desa dalam kebijakan pemerintah di Kota Batu. Nah, dalam kasus ini lebih difokuskan kepada inovasi kebijakan peran pemerintah itu dalam mengembangkan destinasi pariwisata. Nah, dalam hal itu, pemerintah itu mengkomunikasikan peran dan kebijakan pemerintah kepada khalayak agar tujuannya dapat tercapai. Nah, kemudian proses penyampaian informasi implementasi kebijakan kepariwisataan selain disampaikan kepada pegawai internal Dinas Pariwisata, nah juga disampaikan kepada pemerintah desa yang akan dilakukan dengan cara secara langsung orang dinas itu datang ke desa atau kelurahan dan orang desa itu diundang ke Dinas Pariwisata. Nah, dalam proses mengkomunikasikan dengan pemerintah desa itu, Dinas Pariwisata juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pariwisata tersebut.
Nah, dari kasus tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa pemerintah itu berusaha berperan dalam mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan atau inovasi baru kepada khalayak. Seperti itu. Baiklah, dengan berakhirnya penjelasan mengenai studi kasus tadi, maka berakhir pula presentasi kelompok 10 pada hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.